Halo semua, kembali lagi bersama saya Mamang Dul. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari film Bad Genius yang dimana film ini kemarin bersambung dikarenakan alasan HP-nya ngeprem dan kepanjangan gitu. Bagi kalian yang belum nonton part satunya silahkan tonton dulu. Link video ada di deskripsi, oke? Tapi sebelum ke alur ceritanya seperti biasa, sediakan dulu kopdut biar suasana nontonnya lebih enjoy ya cuy. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, langsung aja kita ke alur ceritanya. Atas kejadian itu, si Beng pun tidak bisa mengikuti tes ujian beasiswa Singapura. Sin pun beralih kepada si Tong, Pat, Grace, dan Lin, yang dimana mereka sedang berdiskusi tentang masalah bisnis yang mereka jalani saat ini. Pada saat itu, Lin pun membutuhkan 30 klien, yang dimana si Tong ini memiliki grup stick yang jumlahnya 30. Lalu, si Tong pun akan mengajak mereka agar mau ikut dalam bisnis ini. Lalu, si Tong pun berbicara bahwa si Beng telah dipukuli oleh orang lain. Dari sini, saya ataupun kalian pasti beranggapan bahwa dua orang yang semalam yang menghajar si Beng adalah suruhan si Tong. Bisa jadi kan? Yang dimana pada saat ujian, si Tong dan si Lin pun diadukan ke kepala sekolah oleh si Beng. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan 30 klien itu, yang dimana pada saat itu si Pat pun memberikan arahan dan kode-kode jawaban yang nanti akan diberikan, yang dimana kode itu akan disempilkan di Palto 2B. ทุกคนต้องนำเงินสดมาจ่ายไปรับจ้าง1 คันเพื่อนำทุกคนเนี่ยไปยังสถานที่แล้วเราจะมาร่วมเป็นหนึ่ง Singkat cerita, Lin pun mendatangi Beng, yang dimana ia turut berduka karena Beng telah gagal mengikuti tes ujian beasiswa itu. Lalu, Lin pun mengajak Beng ikut-ikut dalam bisnis ini, yang dimana perolehan cuan dalam bisnis ini sangat menggiurkan. Si Beng yang terlanjur gagal mengikuti ujian beasiswa, ia pun memutuskan untuk mengikuti bisnis ini dikarenakan ia butuh แบ cuan. งค์เอาจริงๆพวกเราที่อยู่บ้านเกรซถ้าสนใจพวกนี้ก็มาเจอกัน Lalu, Lin dan Beng pun mempersiapkan semuanya agar semua itu lancar pas hari haknya. Dari mulai paspor dan tek-tek bengek lainnya. เฮ้ยลิน Lalu, si Lin pun beralasan ke bapaknya bahwa ia akan pergi ke Sydney dengan tujuan untuk mengikuti Ten Junius. Mereka pun tak lupa melakukan latihan sebelum pergi ke Sydney, tempat berlangsungnya tes stick ini. Pada saat itu, Beng, Pat, Grace, dan Lin pun sedang berkumpul. Lalu terjadilah sesi tanya jawab kayak interogasi, yang dimana Lin pun bertanya kepada si Pat, bila mana dalam bisnis ini Lin dan Beng pun ketahuan apa yang harus dilakukan. Lalu Pat pun harus jujur mengenai diri Beng. Tanpa sengaja, Pat pun mengucapkan bahwa Beng ini lemah dikarenakan dulu ia pernah dipukuli dan dibuang ke tempat sampah. Si Beng yang mendengar perkataan itu, ia pun langsung memukul Pat. Yang dimana setahu Beng tidak ada seorang pun yang tahu tentang masalah itu. Si Pat yang tidak ingin si Beng marah-marah terus, ia pun meminta maaf karena ia telah membuat impian Beng harus gagal. Si Beng yang jiwanya udah kerasukan amarah, ia pun tidak peduli atas permintaan maaf si Pat. Ia pun meninggalkan tempat itu. เอสทิกอยู่ใช่ไหมอ่ะ แบงค์ขอร้อง Singkat cerita, Lin pun bertemu dengan Beng, yang dimana Lin pun berencana akan membatalkan semuanya. Entah apa yang merasuki jiwa Beng, ia pun malah mengajak Lin untuk bersiap-siap untuk pergi ke bandara untuk keberangkatannya ke Sydney. Singkat cerita, mereka pun sampai di Sydney, yang dimana sebelum keesokan harinya mereka melakukan tugas, mereka pun tak lupa mengabadikan kebersamaan mereka. Tibalah mereka pun ke tempat ujian itu. Sebelum mulai, mereka pun pergi ke toilet untuk menyembunyikan handphone yang ia bawa agar nanti jawabannya bisa terkirim. Tibalah mereka pun di ruang ujian yang dimana soalnya terdiri dari 52 soal dan harus beres dalam waktu 45 menit.
Singkat cerita, sesi pertama pun beres, yang dimana Lin dan Weng pun bergegas untuk pergi ke toilet untuk mengirimkan jawabannya. Di sisi lain, klien dan abang-abang ojol pun sudah siap untuk menerima jawaban itu. Dengan cepat, Lin dan Meng pun mengirimkan jawabannya ke Pat. Tapi, si Beng yang teringat atas kelakuan si Pat pada saat itu, ia pun tidak mengirim semua jawaban. Lalu, si Beng pun ini memberikan syarat, bila mana ingin jawabannya terkirim, Pat pun harus menaikkan bayaran si Beng. Atas kelakuan si Beng, sontak si Pat pun kesal dan marah-marah. Situasi masih tegang gini, masih sempet-sempetnya nego harga Beng. Jiwa-jiwamu telah dirasuki oleh cuan. Sifat yang tidak ingin bisnis ini kacau, ia pun mengabulkan permintaan si Beng. Si Beng yang telah menerima transferan masuk, ia pun langsung mengirim jawabannya. Sifat yang telah menerima jawaban itu langsung bergegas untuk menyiapkan barcode Paltot 2B itu. Pensil 2B itu. Singkat cerita, Beng dan Lin pun masuk ke sesi 2, yang dimana sesi 2 ini tidak ada istirahatnya, alias istirahatnya nanti di sesi 3. Secara otomatis, mereka berdua pun harus menghafal 2 jawaban dari mata pelajaran itu. Yang pasti, ini super tegang. Time's up, 10 minutes for the break. Tak terasa tibalah waktu istirahat, yang dimana mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke toilet. Di saat sedang mengirimkan jawaban, si Beng pun dihampiri oleh petugas ujian, yang dimana mental si Beng ini epesan. Dikarenakan pintu toilet semakin digedor-gedor, ia pun semakin panik. Oleh sebab itu, ia pun tak sengaja menjatuhkan tutup toilet. Si Beng yang tidak ingin ketahuan, ia pun mencoba membuang handphonenya ke saluran Namun, usahanya hanya sia-sia saja. Alhasil, pintu itu pun didobrak dan ia pun harus diinterogasi. Di sisi lain, Lin yang ingin mengirimkan jawabannya, ia pun harus gagal, dikarenakan ada petugas yang menghampiri toiletnya. Karena tidak ingin ketahuan, ia pun menyembunyikan handphonenya tepat di sepatunya. Ketegangan yang ia alami tak sampai di situ, dikarenakan saat ia ingin masuk ke ruangannya, terjadilah pemeriksaan. Ia yang tidak ingin ketahuan, ia pun berpura-pura mengambil air minum. Dengan kepintarannya, ia pun menyembunyikan handphone itu, yang dimana ia sembunyikan tepat di bawah tempat minum itu. Singkat cerita, sesi 4 pun dimulai, yang dimana ia pun dipaksa harus menghafal semuanya, dikarenakan jawaban sesi 2 dan sesi 3 belum terkirim. Oleh sebab itu, otaknya pun dipaksa untuk bekerja keras untuk menghafal semua jawaban itu. Tibalah ia pun di puncak ketegangan, yang dimana ia pun susah menghafal semuanya. Lalu ia pun menemukan titik terang, yang dimana ia teringat akan gerakan piano, yang dimana ia akan jadikan sebagai jalan ninjanya untuk menghafal semua jawaban. Setelah ia selesai menghafal semua jawaban, ia pun mengeluarkan rencana terakhirnya, yaitu dengan cara mencolok-colok mulutnya. Secara otomatis, ia pun akan muntah, oleh sebab itu, ia pun akan keluar duluan dengan alasan sakit. Are you okay? Are you okay? Come on, are you... Wait! Di sisi lain, di saat Pat dan Grace sedang menunggu jawaban, ia pun didatangi oleh Bapak Lin, yang dimana Bapak Lin ini menanyakan keberadaan Lin. Lin yang sudah keluar, ia pun mencoba kabur agar tidak ditangkap oleh petugas setik itu, sambil mengirimkan jawaban. I'm coming up. Di saat Bapak Lin melihat ponsel itu, Grace pun dengan cepat menjawab bahwa Lin dan Beng pergi ke Australia untuk berlibur. Lalu Bapak Lin pun pergi. Kita balik lagi ke Lin, yang dimana
Jalan yang ia lalui harus buntu, oleh sebab itu ia pun harus dibawa oleh petugas. Dengan kepintarannya, ia pun membuang handphonenya ke tas orang lain. Pat yang sudah menerima jawaban itu langsung memberikannya ke abang-abang ojol dan klien mereka. Resiko yang diterima oleh Beng dari kejadian ini, ia pun tidak bisa mengikuti ujian setik selama hidupnya. Singkat cerita, saat Lin sampai kembali ke Thailand, ia pun disambut oleh Pat dan Grace. Yang dimana mereka berdua ini mengajak Lin untuk merayakan keberhasilan ini. Lin pun menolaknya karena ia tidak mau bersenang-senang di bawah penderitaan si Beng. Singkat cerita, Lin pun bertemu dengan bapaknya, yang dimana Lin pun langsung meluk bapaknya dan menceritakan selama ini yang telah terjadi. Di sisi lain, si Pat dan teman-temannya sedang merayakan keberhasilannya ini. Dari kejadian itu, Beng pun harus dikeluarkan dari sekolahnya. Di akhir cerita, Lin pun mendatangi Beng, yang dimana Beng ini memiliki mesin cuci yang banyak. Lalu, ia pun memiliki motor baru. Pada saat itu, Beng yang jiwanya sudah dirasuki dengan yang namanya cuan, ia pun mengajak Lin untuk melakukannya lagi, yang dimana dilakukan di suatu ujian yang dinamakan GAT atau PAT. Lin pun menolaknya dikarenakan ia sudah capek melakukan hal yang gitu lagi. Oleh sebab itu, ia pun akan berusaha untuk lebih baik ke depannya. Lalu, si Beng pun mengancam akan memberitahu dalang dari semua ini. Lin yang sudah capek dan ia pun bodoh amat, ia pun pergi meninggalkan Beng. Yang pada akhirnya Lin pun mengakui semua kesalahannya dan film pun tamat. Oke, gimana menurut kalian tentang film ini? Kalau menurut saya sih film ini, sangat keren lah, mantap banget. Kalau gak percaya tonton aja sendirilah pokoknya. Mungkin pesan yang bisa diambil dalam film ini, gunakanlah kepintaranmu, kepandaianmu dalam hal yang baik, jangan dalam hal yang jelek. Oke, saya Mamang Dul beserta orang-orang yang suka menyontek mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.